Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Irawan, NIM 41240199 101275. Saya guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul etos kerja pribadi muslim dalam kehidupan. Materi ini merupakan materi bab ke-8 pada kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Virus disiapkan. Apa kabar semua Nanda, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz absen? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Biasa absen. Azali Kamila Putri, Alia Miranda, Alia Mumpita, Amal Fatullah, Anis Alzena, Akila Putri Hapsari, Asila Husni, Ashifa Andini, Kalista Nabila, Dinda Naila. Baik, Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda yang Ustaz banggakan, kelas 11 3, kita lanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis kita di pembelajaran bab ke-8 tentang etos kerja pribadi muslim dalam kehidupan. Tinjauan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ada dua pertanyaan memantik di pembuka ini yang ingin Ustaz sampaikan. Apakah kalian mengetahui apa itu etos kerja? Tahu. Siapa yang mengetahui apa itu etos kerja? Silakan, Wahyu Farel. Etos kerja itu kedisiplinan kita dalam membagi waktu saat bekerja. Kedisiplinan kita dalam membagi waktu saat bekerja. Oke, tepuk tangan untuk Wahyu Farel. Lalu bagaimana cara kalau nanti kalian bekerja, bisa jadi dokter, jadi guru dan sebagainya, bagaimana cara kalian menjaga keseimbangan antara waktu ibadah dengan waktu bekerja? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Apabila waktu sholat telah tiba, segera menjaga bersembunyi dan segera sholat. Apabila telah selesai, kembali kerjanya. Luar biasa, tepuk tangan. Oke. Dari jawaban Wahyu Farel dan Alia tadi, bahwasanya etos kerja itu kedisiplinan kita dalam bekerja yang sudah diatur oleh Al-Quran. Baik, motivasi dari Ustadz siang ini, anak-anak yang Ustadz sampai banggakan, kita semua pasti nanti bekerja. Baik yang laki-laki ataupun nanti perempuan, bahkan juga ada yang bekerja. Maka perlu kita
pahami terlebih dahulu. Silakan bekerja. Allah tak melarang kita bekerja, tetapi ingat tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka silakan bekerja. Allah tak marah kita bekerja. Silakan, tetapi seimbangkan kapan waktu bekerja, kapan waktu ibadah. Seimbangkan antara ini. Silakan bekerja, tetapi tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita, tentu apa tujuan kita mempelajari etos kerja ini, Ustaz? Jadi yang pertama, anak-anak nanti akan dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Lalu nanti anak-anak juga dapat menganalisis kandungan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Dan nanti anak-anak juga dapat menunjukkan perilaku etos kerja dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hal-hal yang akan kita pelajari, kompetensi yang akan kita capai, dan model pembelajaran dalam bab ini, hal yang kita pelajari adalah menganalisis kandungan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 dan mencari masalah yang nyata yang berhubungan dengan etos kerja. Yang kedua, kompetensi yang akan kita capai adalah diharapkan setelah kita mempelajari etos kerja ini, Ananda menjadi pribadi yang bisa menyeimbangkan kehidupan dunia seperti bekerja dengan kehidupan akhirat. Lalu model pembelajaran kita adalah problem based learning, pendekatan pembelajaran yang memfokuskan siswa sebagai pemecah masalah secara aktif. Jadi nanti akan Ustaz buat satu masalah, pecahkan masalah itu, cari solusinya secara aktif, baik secara individu maupun secara berkelompok. Itu kegiatan pendahuluan. Kita masuk di kegiatan inti kita pada sintaks PBL 1, bahwasanya yang pertama orientasi siswa pada masalah. Ananda, Ustaz sudah buat kasus nyata. Ustaz sudah buat kasus nyata ini bisa di sekolah kita, bisa tidak di sekolah kita. Ya. Di sekolah, baik di madrasah ataupun dimanapun, ada berbagai macam profesi. Ada guru, tenaga pendidik, CS, bahkan security. Di sekolah manapun pasti ada. Di saat jam sholat zuhur masuk, guru, tenaga pendidik, CS melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah ke masjid dan meninggalkan pekerjaan mereka. Tetapi tidak untuk security. Mereka tetap melanjutkan pekerjaannya dan tidak ikut melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Bagaimana pandangan Ananda terhadap sikap security dalam hal ini? Maka ini aksi nyata, permasalahan yang nyata. Maka dari permasalahan itu ada 3 pertanyaan dari Ustaz. Silakan nanti Ananda jawab. Apa permasalahan dalam kasus di atas? Yang kedua, menurut Ananda, bolehkah security tadi untuk tidak sholat berjamaah? Yang ketiga, apakah langkah security tadi untuk tidak sholat berjamaah sesuai dengan etos kerja yang sudah dijelaskan oleh Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11? Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini? Ya. Bagaimana? Oke, silakan bagaimana? Yang pertama, permasalahan dalam kasus tadi adalah seorang yang menunda sholat karena tuntutan pekerjaannya. Yang kedua, bolehkah security tadi untuk tidak sholat berjamaah? Itu tuh bisa jawab iya, bisa tidak juga, tergantung kondisi. Misalnya kalau misalnya security-nya tuh kayak punya tanggung jawab gitu, nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya, nanti datang bahaya, itu tuh harus tetap untuk menjaga sampai nanti bisa bergantian sholatnya. Kalau misalnya kayak dia tuh di sekolah kita bisa ditutup dulu pagarnya, jadi bisa dia tuh tinggalkan pekerjaannya dan ikut sholat berjamaah. Selanjutnya langkah security tadi sudah sesuai etos kerja, itu tuh bisa tergantung tadi kondisinya apakah genting atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk bagaimana? Ananda, inilah kasus nyata, permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Dan inilah yang kita pelajari, bahwasanya tujuan kita mempelajari etos kerja ini menempatkan pekerjaan kita untuk tetap mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti apapun profesi Ananda, termasuk ayah
ingatkan nanti ayah juga bahwasanya kalau kerja jangan lupa untuk sholat. Nanti ingatkan juga ibu kalau kerja jangan lupa juga untuk sholat lekah. Maka kita akan sesuaikan permasalahan tadi sesuai dengan materi yang disampaikan Quran surah Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Allah menyuruh kita orang yang beriman, kalau sudah waktu azan sudah masuk maka fas'au ila zikrillah. Tinggalkan dan menuju untuk mengingat Allah ke masjid dan lain sebagainya. Tinggalkan segala bentuk pekerjaan duniawi kita. Fas'au ila zikrillah, termasuk wazarul bai' adalah jual beli. Tinggalkan jual beli kita, yang menjual tinggalkan, yang membeli tinggalkan. Maka tidak hanya jual beli dalam hal ini, tetapi pekerjaan apapun tinggalkan itu dan fas'au ila zikrillah. Setelah itu, apakah Allah suruh kita untuk beribadah terus menerus? Tidak. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Setelah kalian laksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Maksud Allah itu setelah sholat, maka silakan lanjutkan ibadah. Allah tak melarang kita untuk bekerja. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Yang dokter silakan lanjutkan jadi dokter, yang guru silakan lanjutkan jadi guru. Tetapi pas waktu azan sudah masuk, fas'au ila zikrillah. Itulah etos kerja yang diatur dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Agar kita seimbang antara kehidupan usaha dunia dengan kehidupan akhirat. Selanjutnya Ananda, di sintaks PBL 2 kita, Ananda akan Ustaz bagikan menjadi 4 kelompok. Nah, di 4 kelompok nanti akan Ustaz bagikan LKPD-nya, dan nanti diskusi untuk menjawab pertanyaan dari LKPD tadi, Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Silakan untuk membagikan kelompok yang sudah Ustaz bagikan. Oke, setelah kelompok dibentuk, silakan nanti diskusi kelompok dan jawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini dan akan Ustaz bagikan. Oke, silakan berdiskusi secara aktif. Tidak ada yang tidak berdiskusi. Nanti akan, kalau perlu bimbingan dari Ustaz, akan Ustaz bimbing. Silakan diskusi kelompok. Jadi gini, kan misalnya ini ada mahasiswa, dia lagi masuk, terus kebetulan dosennya tuh non muslim, terus pas lagi ngajar tuh masuk azan asar. Jadi apa yang harus dilakukan? Meninggalkan pembelajarannya dulu atau tetap lanjutkan? Oke, ini bagus. Yang ingin dari Ustaz adalah kalau hal seperti itu terjadi, maka ada 2 cara. Yang pertama, kalau hendak dengan cara yang baik, misal tunjuk tangan, mahasiswa tunjuk tangan, Pak mohon izin waktu azan sudah masuk. Yang kedua, kalau pembelajarannya itu penting dan tidak diulang lagi minggu depan, maka itu sifatnya silakan tetap dilakukan proses belajar, karena bertemu hal yang wajib 2. Karena belajar hukumnya wajib kan, terus sholat hukumnya wajib. Maka kalau memang tak bisa lagi diulang minggu depan prosesnya itu, silakan tetap. Misal lagi ujian misalnya kan,
pergantian, tak bisa lagi diulang tahun depan, minggu depan, maka silakan lanjutkan. Oke, itu dibuat di angkat suara. Oke, gimana? Sudah selesai? Belum? Nah, gimana misalnya kalau dosen tugas market lagi bekerja kan, itu tiba-tiba ada dengar suara azan. Oh dia jadi mau menjaga kasir atau pergi untuk sholat. Misalnya dia meninggalkan kasir, maka dikhawatirkan mana barang di toko akan hilang. Gimana tuh Sar? Oke, kalau seperti itu terjadi, kalau tidak bisa, kalau bisa secara bergantian. Kalau Jumat tadi kan yang perempuan kan nggak mesti sholat Jumat dia, ya kan? Maka kalau bisa yang punya toko hari Jumat itu jangan yang bikin sebelum Jumat itu laki-laki, perempuan yang buat dua orang perempuan jadi kasirnya. Jadi nanti pas sholat Jumat nggak terganggu yang perempuan. Jadi kalau dibuat laki-laki nanti laki-laki yang dilema dia, kalau saya tinggalkan nanti saya dipecat dan lain sebagainya. Maka pegawai tokonya harus membuat perempuan yang menjadi kasirnya. Oke, kalau memang tak juga perempuan dibuat oleh pegawai tokonya, orang tokonya nggak punya perempuan laki-laki dua-duanya, maka secara ganti-gantian dan itu dimaklumi ya dalam keadaan darurat. Oke? Ya. Mana kelompok satu? Aman? Ada yang belum bisa apa? Jawab? Misalnya kan ada orang tua cuma sendiri di restoran itu, restorannya lagi ramai, dibawa ke sholat. Restoran lagi ramai nih, banyak orang makan di restoran itu. Kokinya cuma sendiri, tiba waktu masuk sholat, apakah koki tidak masak orang terlantar, maka kalau cuma sendiri kokinya, silakan lanjutkan. Tapi kalau kokinya ramai, kalau bisa mencuri-curi waktu untuk sholat, silakan. Tapi kalau cuma sendiri dan sholatnya masih ada nantinya, maka silakan ditunda dulu sholatnya. Maka nanti itu kebijakan yang punya perusahaan, restoran, ya. Koki itu jangan satu aja, kalau satu nanti susah untuk beribadah. Kalau 3 orang kan bisa secara ganti-gantian. Oke, akan lanjutkan. Baik, diskusi kelompok sudah selesai. Setelah ini akan ada satu orang dari perwakilan kelompoknya akan menyampaikan hasil diskusi dari beberapa pertanyaan yang sudah cantumkan di LKPD. Kita mulai dari kelompok 1, akan diwakilkan oleh si Anissa Zena. Silakan, Zena. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pemahaman kami tentang etos kerja itu adalah sikap dalam bekerja yang mencerminkan ajaran Islam seorang Muslim. Bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, yang kedua itu kandungan surah Al-Jumu'ah yang berhubung dengan kasus seperti tadi. Seseorang yang sedang bertugas menjaga keamanan tempat yang tidak bisa ditinggal dan tidak ada penggantinya, maka tidak melaksanakan sholat jamaah, dan itu tidak berdosa karena Allah tahu bahwa dia baik. Nah, yang ketiga itu bagaimana sikap atau etos kita dalam bekerja. Apabila telah dibawa ke sholat, maka bersegeralah sholat dan tinggalkanlah aktivitas duniawi, dan setelah selesai boleh melanjutkan kembali kerjaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, itu dari kelompok 1. Kita dengarkan dari kelompok 3, akan diwakilkan oleh Rizky. Bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Tatianta, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah diberikan oleh Ustaz Bunda. Soal pertama, apa pemahaman Anda terhadap etos kerja? Jawabannya, etos kerja itu disiplin membagi waktu antara dunia dengan akhirat, seperti membagi waktu ketika telah tiba waktu untuk sholat dan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, soal nomor kedua, kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 dihubungkan dengan kasus security tadi. Jawabannya, ketika security sedang menjalankan tugasnya dan telah tiba waktu sholat, jika keadaan memungkinkan maka bisa
untuk bergantian dengan security yang lain jika ada. Tetapi jika kondisinya darurat, maka tidak apa-apa mungkin untuk tinggalkan salatnya dan dikerjakan di lain waktu setelah keadaan darurat itu selesai. Oke, bergantian. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sikap atau etos kita dalam bekerja? Sikap atau etos kita dalam bekerja yaitu harus pandai mengatur waktu. Terutama ketika telah tiba waktu untuk beribadah, maka sebaiknya kita beribadah dulu jika keadaan memungkinkan. Akan tetapi jika dalam keadaan darurat, maka mungkin bisa kita laksanakan pekerjaan kita lalu mengerjakan ibadah di lain waktu. Intinya seimbang dunia dan akhirat. Pertanyaan terakhir, buat satu kasus nyata tentang pekerjaan yang sudah sesuai dengan panduan etos kerja. Kami mengambil contoh seperti salah satu toko roti yang menutup tokonya ketika waktu sholat telah tiba. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itu dari Rizky kelompok 3. Kita dengarkan dari kelompok 4. Ada perwakilan kelompoknya diwakili oleh Rangga. Silakan Rangga. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, apa pemahaman Anda terhadap etos kerja? Menurut kami, berdasarkan diskusi, etos kerja yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas pribadi seorang muslim. Lanjut, kandungan surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 dihubungkan dengan kasus ini tadi, yaitu adalah Allah memerintah untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat dan meninggalkan dagangan. Yang kedua, pada ayat 10, setelah sholat selesai, umat Islam dianjurkan bekerja, berdagang atau mencari rezeki dan berzikir mengingat Allah. Dan surat ke-11, ayat ke-11, ayat ini menegur sebagian sahabat yang dulu meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah demi menyambut kafilah dagang. Allah mengingatkan yang di sisinya. Oke. Lanjut, bagaimana sikap atau etos kita dalam bekerja? Nah, jadi jawabannya itu adalah utamakan ibadah pada saat waktunya. Yang kedua, tetap ingat Allah dalam segala aktivitas agar hidup penuh keberkahan. Selanjutnya, buat satu kasus nyata tentang pekerjaan yang sudah sesuai dengan panduan etos kerja. Seperti seorang polisi pada saat bertugas di pinggir jalan atau polisi lalu lintas yang sedang mengatur lalu lintas, tiba saat sholat Jumat, beliau melaksanakan sholat Jumat sekaligus mengamankan dengan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Terakhir kita dengarkan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Dinda. 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 Yang A, apa pemahaman Anda terhadap etos kerja? Menurut kami, etos kerja adalah kedisiplinan dalam mengatur waktu saat bekerja. Yang B, kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 dihubungkan dengan kasus security tadi. Pada kasus security tadi menceritakan tentang seorang security yang bekerja saat pada waktu sholat demi menjaga keamanan sekolah. Sementara anggota sekolah yang lainnya sedang melakukan sholat berjamaah. Jadi dapat dihubungkan dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 tadi. Jika dalam situasi genting atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, maka security tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Tetapi jika situasi sedang tidak genting atau tidak ada yang urgent, maka sebaiknya security tersebut dapat melaksanakan sholat terlebih dahulu. Yang C, bagaimana sikap atau etos kita dalam bekerja? Bekerja dengan mengingat waktu sholat, dalam artian jika sudah waktu untuk sholat, maka dahulukanlah waktu sholat itu. Tapi tergantung situasi, contohnya saat pekerjaan yang kita punya urgent sekali, maka pekerjaan dapat didahulukan. Yang D, kasus nyata tentang pekerjaan yang sudah sesuai dengan panduan etos kerja. Ketika seorang tentara menjaga perbatasan negara dan waktu sholat sudah masuk, maka tentara tersebut boleh menunda sholat atau sholat secara bergantian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok.
Anda sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok lain, maka pasti ada yang muncul pertanyaan, tanggapan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Maka di sini ingin Ustaz buka, siapa yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok? Ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan? Oke, Rapi silakan. Kelompok mana Rapi? Kelompok 4. Oke, silakan Rapi. Apa pertanyaannya? Saya Rafi dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan bagaimana misalnya ada orang yang hanya sibuk bekerja untuk kepentingan dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Oke, tepuk tangan untuk Rafi. Oke, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Rafi. Ada tanggapan orang sibuk dengan kehidupan dunia tanpa tanpa kehidupan ibadahnya. Silakan. Siapa yang jawab, Putri? Iya. Oke, Putri, silakan berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Rafi. Jawabannya udah Allah jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 di akhir ayatnya. Yang artinya tuh yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau misalnya kita tidak mementingkan urusan akhirat dan lebih mementingkan urusan duniawi, maka itu tidak lebih baik untuk kita. Oke, tenang. Baik. Tadi muncul pertanyaan bagaimana koki kalau cuma sendiri di restoran itu apakah dia tetap bekerja atau sholat? Kalau tidak bisa secara bergantian, maka silakan lanjutkan pekerjaan. Tapi kalau tidak ada waktu pergantiannya, maka silakan bergantian. Ada lagi pegawai toko. Kalau hari Jumat itu, kalau nanti kita punya toko, maka yang menjaga toko hari Jumat itu usahakan perempuan. Kalau laki-laki, 2 orang laki-laki dan toko itu tak bisa ditutup, maka secara bergantian sholat Jumatnya. Intinya jangan ada dalam hati kita untuk menunda atau tidak melaksanakan sholat Jumat tadi. Oke, Ananda. Setelah kita mempelajari ini, baik tadi sudah jelaskan dalam di materinya. Setelah kita mempelajari ini, Ustaz ingin minta Ananda merefleksikan dan hal baru yang baru kita pelajari dan bagaimana jika ada di posisi Ananda. Nanti kalian kerja, bagaimana kalian mengatur pekerjaan ini, apakah sesuai dengan etos kerja yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah 9-11. Siapa yang bisa merefleksikan atau memberikan tanggapannya, merefleksikan setelah kita mempelajari ini? Saya lah. Oke, ke depan. Silakan Pak Irus, silakan ke depan. Nah, jadi setelah saya mempelajari bab ini, jika saya menjadi dokter, kedepannya nanti saya akan menjadi dokter yang bisa membagi waktu dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tepuk tangan untuk si Fairuz. Oke, tidak hanya Faris yang minta untuk merefleksikan, tetapi Ananda nanti harus membuat apa sebenarnya setelah ini saya buat. Nanti kalau saya kerja apapun profesinya, maka kita harus sesuai dengan etos kerja. Rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, salah satunya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Oke, silakan Faris duduk. Baik, Ananda, di sintaks PBL 5 ini Ananda akan menganalisis dan manipulasi proses pemecahan masalah. Ada 3 poin refleksi yang muat di dalamnya. Pertama, apa yang kamu pelajari dari masalah etos kerja ini? Oke. Yang kedua, apa kesulitan yang kamu temui saat memahami materi atau saat kerja kelompok? Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menerapkan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Ya, refleksi ini silakan diisi di KPD yang sudah Ustaz sediakan. Baik, dan setelah kita mempelajari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama,
Etos kerja mengatur kita umat muslim bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan usaha, kehidupan akhirat dengan usaha duniawi kita. Yang kedua, etos kerja juga mengatur kita pentingnya berusaha dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, etos kerja mengajarkan kita bahwa setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan akhirat. Oleh sebab itu jangan sampai pekerjaan kita melalaikan ibadah kita. Kesimpulan dari Ustaz. Oke, yang terakhir kegiatan penutup ada sekitar 2 pertanyaan. Anda silakan mengerjakan di asesmen formatif ini di buku masing-masing. Ada 2 pertanyaan, bagaimana cara mengatur proses ibadah dan proses usaha duniawi kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita melihat lingkungan tempat kerja kita tidak mementingkan ibadah. Oke, itu asesmen formatif. Silakan dikerjakan di buku masing-masing. Sekarang lagi. Ustaz kan tadi dana. Baik, Anda selesai mengerjakan asesmen formatif. Ustaz harap tidak cukup sampai di sini untuk memahami tentang etos kerja. Silakan Anda nanti mencari contoh-contoh lain dalam kehidupan Anda sendiri, kehidupan sehari-harinya. Lihat ayahnya bekerja, lihat tetangganya bekerja. Silakan tindak lanjutnya silakan dikembangkan, tidak cukup sampai di sini. Terakhir, materi kita minggu depan insya Allah itu akan tetap di etos kerja, tapi membahas Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dan untuk hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.